Halo semuanya, selamat datang di YouTube video pembelajaran Nur Ainul Miftahul Huda. Nah, teman-teman semuanya yang sedang menonton, mungkin terlihat di layar ini adalah tampilan untuk yang sudah familiar, ini adalah tampilan RStudio ya. Jadi, udah ketebak pasti kita bakal ngapain di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan praktikum tentang analisis regresi berganda. Nah, jadi ada analisis regresi itu ada yang sederhana, ada yang berganda. Kalau yang sederhana artinya hanya satu variabel independen aja. Jadi misalkan kita punya variabel dependen Y sama dengan ini asumsinya, anggap aja kita sudah bermain di sampel ya, kita akan menduga B0 ditambah B1. Kenapa saya bilang sampel? Makanya karena kita tidak punya data populasinya. Jadi kita menduganya dengan sampel, maka parameternya adalah B0 dan B1. Tapi kalau menggunakan beta 0, beta 1 berarti kita bermain di populasi ya. Beta 1 X1. Nah, kalau hanya satu X1-nya aja, satu variabel independen, maka namanya regresi sederhana. Tapi kalau dia kita tambahkan di sini ada variabel ada beta 2, variabel X2, kemudian misalkan ada 3 variabel independen. Ini E, kemudian maka ini karena ada 3 variabel independen di sini ada X1, X2, X3, maka namanya bukan lagi sederhana tapi berganda. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan ke teman-teman semuanya tentang analisis regresi berganda menggunakan RStudio. Yang sebenarnya kalau menggunakan yang familiar untuk program studi yang di luar matematika atau statistika biasanya menggunakan SPSS atau Minitab. Yang mana itu tentunya lebih mudah, user friendly, karena langsung ketik-ketik aja tuh, ketik-ketik, klik-klik-klik aja. Tapi kalau menggunakan RStudio seperti biasa kita menggunakan coding, walaupun itu ada package-nya ya, tapi perlu ketelitian yang sangat teliti gitu. Nah, untuk data yang kita gunakan ini sebenarnya kalau di R itu gampangnya, kenapa mudah? Karena di R itu sudah menyediakan data sebenarnya. Jadi sudah ada data awalnya dan orang itu sering sekali membuat di AirPods ini seperti simulasi-simulasi gitu contoh-contohnya dan yang teman-teman semua bisa akses. Karena RStudio ini juga open source ya, jadi nggak berlisensi, jadi free, open source. Oke, itu pengantar untuk RStudio ya. Nah, kita menggunakan tutorial ini ya, data iris. Jadi di R itu ada data iris namanya, iris gitu ya. Nah, kita akan belajar linear regression, analisis regresi berganda. Nah, ini kita zoom dulu. Jadi di R itu sudah ada data iris ini. Dia ini memberikan the measurement in centimeters of the variable sepal length and width and petal length and width respectively untuk 50 bunga ya, 50 flowers from each of 3 species of iris. Jadi ada tiga spesies. Iris itu bunga ya. Jadi ada beberapa variabel tuh. Ada tadi data kelopaknya, panjang kelopaknya dan juga lebar kelopaknya. Kemudian sepal itu kelopak, kemudian petal itu daun bunga. Untuk 50 bunga dari setiap 3 spesies dari bunga iris itu. Nah, iris 3 spesies itu tadi apa aja? Ada setosa, versicolor, and virginica. Gitu. Nah, sekarang kita langsung ke linear regression-nya ya. Jadi kita tidak mulai di descriptive
datanya. Kalau yang saya ajarkan di kelas untuk kelas analisis data maupun analisis regresi, kita detailkan dulu interpretasi data di deskriptifnya, tapi kalau ini kita poinnya adalah ke analisis regresinya. Oke, nah pertama kita install dulu package tidyverse di library tidyverse. Ini kita copy aja. Bentar dulu. Oke, kemudian kita run. Run-nya harusnya sudah tahu ya, bisa pakai command return atau control enter, atau bisa pakai yang ini. Oke, sesudah library tidyverse, maka kita lihat di sini preview the head of the data. Oke, head iris. Coba kita panggil dulu. Kita namain datanya dengan iris ya. Oke, sudah. Itu penamaan data ya, head data berarti. Oke, ini datanya, hasilnya kita bisa lihat di konsolnya. Itu head datanya ada 5 variabel di sini. Sepal length, sepal width, petal length, petal width, sama spesiesnya. Head ini berarti headingnya, data-data yang awal itu yang dimunculkan. Ada sampai 6 di sini ditunjukkan. Oke, ini sudah sama ya dengan ini. Kemudian kita mau lihat glimpse-nya, glimpse iris. Lebih mudah kalau kita menuliskan di bagian ininya ya. Jangan langsung di R console-nya. Glimpse data. Kenapa nggak glimpse iris? Kan tadi kita sudah menamakan data itu adalah isinya iris. Oke, berarti di sini dia sudah memberikan ini dengan tampilan yang berbeda ya. Dia menunjukkan keseluruhan ada 150 baris dengan 5 kolom. Bentuknya seperti ini. Ini mirip-mirip head tadi, cuma ini lebih lengkap. Nah, kemudian ada summary. Summary ini adalah fungsi sederhana untuk menampilkan statistika deskriptif dari datanya. Saya namakan di sini statistika deskriptif dari datanya, summary. Summary dari data berarti. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini, ini ada sepal length-nya ini minimumnya 4,3, kemudian sepal width-nya minimumnya 2, petal length-nya 1, petal width-nya 0,1. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di kelas, bahwa kita harus bisa menginterpretasikannya. Misalnya ini rata-ratanya 5,843. Dikaitkan dengan kondisi sesungguhnya. Kenapa rata-ratanya 5,843? Kemudian kenapa rata-rata yang lebarnya ini 3,057 segala macamnya harus sesuai. Maksimumnya 7,9. Nah, ini bisa dilihat, oh di spesies mana nih misalnya, kan ada 3 spesies nih. Oh, di 7,9 ini di spesies Virginica misalnya. Kenapa? Jadi harus detail ya. Nah, balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita nggak fokus ke deskriptif datanya di sini, tapi lebih ke analisis regresinya. Dan ini input datanya karena datanya sudah dari R, jadi langsung aja data sama dengan iris ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau import data, bisa datanya dari Excel, bisa import data, kemudian from Excel. Nah, silakan dicoba ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, nah ini first model. First model ini yang pertama, load and shuffle data. Flowers are in order by species. Jadi supaya berurutan, diurutkan berdasarkan spesiesnya. Nah, ini kita lihat dulu data iris, kemudian kita lakukan ini. Ini kalau mau tahu biasanya R itu dia langsung ada petunjuknya misalnya di sini. Sampel, kemudian, nah sampel itu berapa banyak barisnya, 1 sampai end row dari irisnya. Kemudian ini sesuai dengan, kenapa koma kosong, sesuai dengan fungsinya tadi ya.
Nah, misalnya end row irisnya berapa? Kita coba aja pisahkan. Kita coba cari. Oh, end row-nya di sini 150. Kenapa 150? Karena tadi ada 3 spesies. Ada Setosa, versicolor, virginica. Jadi totalnya 150. Jadi kita menggabungkan 3 spesies itu menjadi satu kesatuan, yaitu sehingga nanti sampelnya 1 sampai 150. Jadi nggak dibeda-bedakan. Kalau sebelumnya kan dibeda-bedakan bergantung spesiesnya. Oke, kemudian setelah itu kita lakukan plot. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu cara untuk menampilkan deskriptif juga. Ini scatter plot ya. Nah, ini scatter plot yang sangat menarik. Coba kita zoom. Oke, jadi di sini ada 5 kali 5 ya, 5 kolom kali 5 baris. Yang artinya apa? Berarti ini sepal length sama kolom yang pertama itu sepal length, kemudian kolom kedua itu sepal width, kolom ketiga petal length, kolom keempat petal width, kolom kelima spesies. Nah, sekarang kita lihat, oh ternyata itu yang merah kuning, merah, hijau, hitam itu adalah spesies-spesiesnya ya. Jenis spesiesnya kan tadi ada 3. Tapi kita anggap 1. Cuma dibedakan di sini warnanya ini karena iris dollar spesies bergantung relatif terhadap kolom spesies. Jadi kita bisa lihat, oh korelasinya seperti apa. Kalau misalnya variabel sepal length, ini kan baris 1 berarti sepal length. Variabel sepal length itu korelasinya dengan sepal width ini membentuk pola seperti ini. Sedangkan kalau sepal length dengan sepal dengan petal untuk length-nya, berarti kan yang ini. Oh, ternyata bentuk korelasinya seperti ini. Kalau 2 spesies ini dia berkumpul, tapi spesies ini berkumpul sendiri, jadi tidak menyatu dengan yang lainnya. Misal yang kelihatan sekali yang ini. Yang ketiga berarti petal length dengan petal width ini tren naik ya. Menunjukkan data yang tren naik. Berarti kalau makin panjang, makin besar daunnya, berarti makin panjang juga daunnya. Gitu. Jadi trennya naik. Seperti itu. Jadi ini adalah alternatif kalau kita mau menyajikan ada lebih dari satu variabel, maka bagus kalau ditunjukkan seperti ini. Lebih baik lagi biasanya dia nggak simetri. Ini kan simetri ya, simetri. Tapi dia nggak simetri. Dia di bawahnya dia menunjukkan yang lain gitu. Itu lebih bagus lagi. Itu namanya variasi dalam menulis. Kalau untuk artikel nantinya. Kemudian make the data a little messy and add a useless feature. Ini kalau misalnya mau menampilkan dengan cara yang berbeda di saya. Ini bisa diikutkan, tapi kita lanjut aja ke ini summary iris sudah. Kemudian kita buat training dan testing data. Tapi ini belum saya cobakan dulu karena belum diajarkan ya. Nanti akan saya jelaskan maksud training dan testing itu seperti apa. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, ini modelnya ya. Let's fit our first linear regression model. Jadi, variabel dependent-nya itu adalah petal width. Nah, bentuknya tadi jadi lebar daun bunga. Nah, dia mau meneliti apakah lebar daun bunga itu benar nggak dipengaruhi oleh panjang kelopak daun, lebar kelopak daun, kemudian panjang panjang daun bunga gitu ya. Dan yang terakhir B4 useless. Nah, jadi mau dilihat apakah benar, apakah dia mempengaruhi, apakah variabel-variabel tadi mempengaruhi ya. Nah, useless ini yang tadi
Dari mana useless-nya? Useless tadi adalah tambahan ya. Tambahan variabel yang dibuat di sini. Make data little messy and add a useless feature. Tapi kita nggak pakai useless-nya. Ini kita pakai yang 3 variabel tadi aja ya. Sama tapi petal width sebagai variabel dependent. Sepal length, sepal width, petal length itu variabel independentnya. Maka kita langsung aja buat di sini. Ini saya kopikan saja. Jadi, bentar. Oke, jadi model itu, nah LM ini adalah linear model ya, kalau regresi pakai ini. Nah, tadi petal width itu yang diambil dari ini kita harus definisikan data petal width. Nah, karena kenapa tadi dia bisa langsung petal width? Karena mungkin dia sudah mendefinisikan. Nah, jadi atau kalau mau seperti ini bisa juga kita definisikan dulu Y-nya adalah kita ambil dari data, kemudian namanya petal width. Kemudian X1-nya adalah data sepal length, X2-nya adalah data sepal width, kemudian X3-nya adalah data petal length. Bentar ya, petal width tadi. Oke. Nah, bisa juga seperti ini. Jadi kita definisikan dulu, oh Y-nya ini nanti hanya seperti ini aja tinggal. Jadi karena kita sudah memisahkan, kita ambil dari data itu iris tadi, kemudian dollar petal width, artinya kita mengambil kolom petal width aja. Kemudian X1, X2, X3. Nah, kalau sudah seperti itu, dari model ini, maka kita tinggal ganti Y. Y, kemudian tanda seperti ini, X1 ditambah X2 ditambah X3. Datanya adalah pakai tetap data yang tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah dapat modelnya. Nah, ini modelnya. Kan Y, X1, X2, X3 berarti model yang kita peroleh itu adalah, atau bisa juga kita lihat dari summary-nya. Summary model. Nah, kalau kita tuliskan di sini, jadi modelnya Y sama dengan koefisien. Ini kan B0-nya tadi, berarti minus 0,2403 sama dengan ditambah minus 0,2073 X1 ditambah 0,228 X2 ditambah 0,5241 X3. Nah, modelnya seperti ini. Berarti Y sama dengan minus 0,2403 min 0,2073 X1 tambah 0,2228 X2 ditambah 0,5241 X3. Artinya apa? Interpretasinya adalah, berarti Y-nya tadi apa? Y-nya adalah lebar daun bunga, petal width. Berarti lebar daun bunga itu akan bernilai negatif 0,2403 jika sepal length, berarti panjang kelopak bunganya 0. Kemudian lebarnya 0. Kemudian panjang dari daun bunganya juga 0. Dan itu sebenarnya di keadaan nyata nggak mungkin ya. Nggak mungkin panjang daun bunga tuh 0. Kalau panjang daun bunga 0 berarti nggak ada. Makanya dia negatif. Gitu ya. Nah, kemudian itu interpretasi pertama. Kita menganggap X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0. Ini perhatikan karena sering sekali salah menginterpretasikan, nggak tahu menginterpretasikan. Yang kedua, Y-nya, si lebar daun bunga itu akan berkurang 0,2403 dan juga berkurang 0,2073 jika
jika panjang daun bunganya bertambah satu satuan, tergantung satuannya apa, dan si lebar daun bunga dan si lebar kelopak bunga dan panjang daun bunganya 0. Artinya Y ini akan bernilai min 0,2403 dan menurun 0,2073 jika si X1-nya bertambah satu satuan dan yang lainnya konstan atau 0. Artinya hubungannya berbanding terbalik ya karena negatif. Kemudian ini interpretasinya akan banyak. Si Y juga akan bernilai minus 0,2403 dan akan bertambah sebesar 0,228 jika X2 bertambah sebanyak satu satuan. Dan yang lainnya 0, X1, X3, 0. Kemudian si Y akan bernilai min 0,2403 dan akan bertambah 0,5241 jika X3-nya bertambah satu satuan dan yang lainnya 0. Kemudian ada lagi interpretasinya, Y akan bernilai min 2,403 dan akan berkurang 0,2673 jika X1-nya bertambah dan akan bertambah 0,228 jika X2-nya bertambah. Dan juga akan bertambah sebesar 0,5241 jika X3-nya bertambah sebanyak satu satuan. Itu terlalu cepat, silakan diulang aja atau diperlambat. Jadi itu interpretasinya. Nah, tapi pemodelannya belum cukup sampai di sini. Nah, kita lihat kalau summary model. Jadi dia memberikan gambaran residualnya ya. Untuk apa? Untuk uji asumsi klasik nanti. Nah, sekarang kita lihat. Jadi ada namanya uji T, ada namanya uji F. Uji T ini digunakan untuk menguji pengaruh. Saya tulis ini ya, digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan uji F itu uji simultan untuk menguji pengaruh secara bersamaan. Pengaruh masing-masing, pengaruh seluruh ya, bukan masing-masing. Seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Nah, jadi ada namanya uji T, uji F. Nah, ngelihatnya di mana? Pertama, dari summary ini sudah kelihatan. Kalau misalnya kita mulai dari uji F dulu ya. Untuk hipotesis, statistik uji, kriteria, keputusan, dan kesimpulan silahkan didetailkan ya. Itu tetap harus didetailkan. Hipotesisnya apa, statistik ujinya apa, kriteria keputusannya apa, kriteria penolakannya apa, hasil perhitungannya apa, dan kesimpulannya apa, itu harus dituliskan di laporan. Tapi kalau di praktikum, saya hanya menunjukkan output dari R-nya. Nah, kita lihat F statistik. Ini untuk menguji secara bersamaan. Nah, yang dilihat apa? P-value. Kalau dari software itu biasanya kita melihat dari P-value. Kalau secara manual, biasa kita melihat F hitungnya yang nanti akan dibandingkan dengan F tabel. Begitu juga untuk uji T. Ada T hitung, ada T tabel dibandingkan. Masing-masing punya kriteria penolakan tersendiri. Nah, kalau kita lihat uji F-nya ini kan berarti hipotesis awalnya H0-nya adalah, kalau kita lihat, saya tulis di sini ya. Di sini hipotesis. Hipotesisnya itu H0-nya berarti B0 sama dengan B1 sama dengan titik-titik sama dengan B3 dalam hal ini sama dengan 0. Artinya kalau koefisien parameternya itu semuanya 0, artinya tidak ada pengaruh sama sekali. Sedangkan H1-nya berarti setidaknya, pakai simbol matematika harusnya setidaknya ada satu yang BI yang tidak sama dengan 0.
Nah, karena menulisnya dengan R, jadi agak sulit ya untuk menulis equation-nya. Jadi setidaknya ada satu yang berpengaruh. Seperti itu. Nah, kalau uji T ini menguji satu-satu. Artinya kita lihat untuk variabel X1 misalnya, berarti H0-nya itu adalah B1 sama dengan 0. H1 berarti B1 tidak sama dengan 0. Seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, kriterianya untuk uji F dan uji T karena menggunakan p-value adalah tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05 karena kita menggunakan taraf signifikansi 5% ya. Sama untuk uji T juga. Nah, kita lihat dari uji F. Uji F statistik. Lihat F statistik, lihat p-value-nya. P-value-nya kalau di R kurang dari 2,2 dikali 10 pangkat min 16. Artinya sangat kecil. Berarti dia kurang dari 0,05. Artinya apa? Artinya secara bersama-sama X1, X2, X3 ini mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap si Y. Oke ya, karena dia kurang dari 0,05. Nah, sekarang kita lihat uji T. Uji T-nya, nah, kalau di R gampang sekali. Lihat aja tanda bintang. Di sini udah ditunjukkan significant quotes. 0 artinya di tingkat kepercayaan 0 alfa 0%. Walaupun itu sangat tidak mungkin nih, sangat kecil sekali. Ini 3 bintangnya. Kalau 0,001 0,1% berarti 2 bintangnya. Kalau 1% alfa yang kita gunakan 1 bintangnya 0,05 titik 0,10 ya. Oh, dia salah ya saya. Kalau ya benar ya 0 bintang 3 0,01 bintang 2 dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat ya terbalik ya. 0 itu enggak ada, 0,001 0,1% berarti bintang 3, 0,1 itu 2 bintang 2, 0,5 bintang 1, titik itu 0,1, 1 itu kosong, enggak ada. Nah, kita lihat lagi. Tadi kalau uji T kita lihat p-value-nya. P-value kurang dari 0,05 berarti dia berpengaruh secara signifikan. Ingat ya, kalau dia memenuhi kriteria maka namanya berpengaruh secara signifikan. Kita lihat X1. X1 di sini ada p-value-nya. P-value-nya ini adalah 2,41 kali 10 pangkat min 5. Artinya dia lebih kecil dari 0,05. Maka dia variabel X1 berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Atau kalau gampangnya lihat aja bintangnya. 0,01 aja dia berpengaruh, apalagi 0,1, apalagi 0,5 yang kita gunakan. Kemudian X2 juga seperti itu. 1,10 kali 10 pangkat min 5. Maka ada 3 bintang di sini. Berarti juga sama. X3 juga sama. Jadi sama-sama 3 variabel itu kecil dari 0,05. Artinya, ketiga variabel itu berpengaruh secara signifikan terhadap si Y, baik secara bersamaan maupun secara individual, masing-masing variabelnya. Nah, jadi seperti itu ya untuk memodelkan analisis regresi. Tapi yang perlu diketahui ini belum selesai. Jadi, kenapa belum selesai? Karena ada namanya uji asumsi klasik. Nah, ini akan ada di next video insya Allah. Nah, ada uji asumsi klasik, gitu ya. Nah, sebelum saya akhiri, saya lupa ya, ada namanya R square. Ini adalah koefisien determinasi. Ini yang bukan paling penting, semuanya penting ya. Salah satu komponen penting. Nah, kalau di regresi berganda, kita gunakan adjusted R square, yaitu koefisien determinasi terkoreksi, yang nilainya rentangnya adalah 0 sampai 1, jangan sampai salah.
0 sampai 1. Kita lihat adjusted R-square 0,9366. Artinya apa? Artinya kita persenkan 93,66% variabel X1, X2, X3 mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel Y. Nanti diganti ya, variabel Y-nya apa, X-nya apa gitu ya. Sedangkan sisanya berarti sekitar 6,3%. Sisanya sekitar 6,3% itu dijelaskan oleh faktor-faktor lain, variabel-variabel lain yang tidak kita masukkan ke dalam model. Nah, silakan dipahami benar-benar. Ini mau regresi apapun, kalau R-square ketemu R-square, itulah interpretasinya. Jadi, 93,66% variabel X1, X2, X3 mampu menjelaskan pengaruhnya secara signifikan terhadap variabel Y. Sedangkan sisanya, yaitu 6,3%, itu dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak kita masukkan ke dalam model. Jadi itulah pemodelan regresi sederhana linear berganda. Jadi padahal kita udah pakai 3 variabel nih. Ternyata nggak bisa kita menunjukkan pengaruhnya secara sempurna, secara 100%. Pasti ada variabel-variabel lain yang kita nggak tahu mampu mempengaruhi variabel si Y tadi. Jadi ada seperti itu interpretasinya. Jadi harus kita lihat R-square-nya. Nah, patokannya apa? Semakin dekat ke 1, maka semakin bagus ya. Semakin dekat ke 1, makin bagus. Tapi kalau misalnya makin dekat ke 0, berarti semakin bisa jadi apa? Bisa jadi ada asumsi klasik yang dilanggar. Itu besar kemungkinan. Kemudian bisa jadi juga ada yang namanya variabel, kita salah memilih variabel independen. Harusnya variabel independen yang kita pilih itu yang lain, tapi yang kita masukkan malah yang ini, yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y tersebut. Nah, kalau sudah, karena ini menggunakan data simulasi yang sudah ada di R, maka biasanya bagus datanya. Tapi kalau bekerja dengan data yang sesungguhnya, nanti kita akan ketemu banyak sekali kasus-kasus yang terjadi gitu ya. Jadi silahkan teman-teman coba dengan datanya sendiri seperti apa. Nah, ini kalau misalnya saya iseng-iseng mau coba lihat residualnya gitu ya. Kenapa? Karena uji asumsi klasik ini di sini uji asumsi klasik itu kita bekerjanya dengan residual ya. Jadi uji asumsi klasik ini bekerja dengan residual. Makanya kita harus bisa mengeluarkan residualnya. Gimana caranya? Caranya gampang, tinggal kita definisikan aja misalnya namanya res gitu ya. Pakai fungsi residual dari model. Nah, maka mana datanya? Tinggal kita panggil aja. Nah, ini dah residualnya. Sebenarnya ini bisa juga kita hitung manual ya di Excel. Dengan cara, kan residual itu selisih dari data dengan data sebenarnya. Berarti kita buat aja di sini. Fitted values dari model. Kemudian kita panggil ini fit-nya. Nah, ini adalah data yang dugaannya, Y-topi-nya, kalau saya sering bilang di kelas. Nah, res ini adalah selisih dari si Y dengan Y-topi tadi ya. Nah, nanti yang akan kita uji di asumsi klasik, itu adalah resnya. Ada uji apa aja? Ada yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji autokorelasi, yang ketiga ada uji multikoliniaritas, yang keempat ada uji homoskedastisitas. Gitu ya. Nah, ini tidak akan saya bahas
di video ini. Nah ya, karena akan panjang, ada 4 ujian yang akan kita bahas, tentunya akan panjang sekali. Jadi nanti akan kita bahas di next video insya Allah. Jadi saya tidak berjanji juga, jadi silahkan coba dipahami. Dan sebenarnya analisis regresi berganda tutorialnya banyak sekali, tapi lagi dan lagi teman-teman semuanya, semoga menonton sampai akhir video ini ya. Jadi yang terpenting dari segala macam model, susah maupun gampang, itu adalah interpretasinya. Orang-orang di luar sana yang non-matematika atau statistika, mereka tidak peduli dengan proses ini, nggak peduli codingnya seperti apa, tapi apa insight-nya, apa yang bisa mereka terima, apa interpretasinya gitu. Itu untuk orang-orang yang melakukan penelitian gitu ya, yang menggunakan tools matematika atau statistika dalam penelitiannya. Jadi mereka pengen tahu ini berpengaruh atau tidak. Kalau iya, berapa besar pengaruhnya. Mereka tidak peduli pakai software apa, bagaimana proses manualnya, segala macamnya. Tapi yang diperdulikan adalah tadi interpretasi data, itu yang terpenting. Jadi semoga dengan mengambil kelas analisis regresi atau analisis data ini sudah saya jelaskan dengan detail. Silahkan didengarkan interpretasi data ketika seminar atau sidang nanti tidak salah lagi ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga juga akan ada next videonya nanti. Ditunggu saja. Selamat mencoba. Terima kasih. Semoga berhasil.